Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jumlah personil kurang lebihnya ada 100 yang kita turunkan. Terus kemudian kita juga telah membangun 10 pos pengamanan. Pertama, pupuknya tepat waktu. Hari tersedia pupuk. Kemudian curah hujan bagus, tidak terlalu tinggi curah hujan. Selamat pagi dari Jalan Limbolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggelar apel pasukan operasi ketupat dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan, dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat produksi gabah kering panen mengalami peningkatan. Saya Rizky Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 21 Maret 2025. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggelar apel pasukan operasi ketupat dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Total ada 100 personil disiagakan untuk pengamanan mudik lebaran. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan. Lagi 1, 2, 3. Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi kurang dari 2 pekan lagi. Dalam rangka pengamanan Lebaran, Polres Bau-Bau melaksanakan apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat atau Ketupat Anua 2025 di Makopores. Apel gelar pasukan ini melibatkan unsur Forkopimda di wilayah hukum Polres Bau-Bau, serta diikuti ratusan pasukan gabungan diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Damkar, Basarnas hingga PLN. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk selaku pimpinan apel gelar pasukan operasi Ketupat Anua 2025 mengungkapkan pelaksanaan apel gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personil dan sarana prasarana serta memperkuat sinergitas dengan stakeholder terkait sehingga operasi Ketupat 2025 dalam rangka pengamanan mudik serta perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kapolres menyebutkan untuk mendukung kegiatan pengamanan, pihaknya menyiagakan sebanyak 100 personil Polres Bau-Bau selama pengamanan Lebaran hingga pasca Lebaran Idul Fitri. Jumlah personil kurang lebihnya ada 100 yang kita turunkan. Terus kemudian kita juga telah membangun 10 pos pengamanan. Ada juga pos pelayanan dan ada juga pos terpadu. Pos pengamanan ini artinya kita bisa melaksanakan tugas pengamanan terhadap hilir dan mudiknya para masyarakat yang ingin pulang dan pergi masuk menuju kota Bau-Bau dan juga kawasan Kabupaten Buton Selatan. Sementara Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Andi Burhanuddin mengatakan arus lalu lintas menjelang Lebaran Idul Fitri di kota Bau-Bau mengalami peningkatan signifikan namun masih terpantau aman dan lancar serta kondusif. Kasat Lantas berkomitmen akan meningkatkan pengawasan dan patroli rutin untuk mengurai kemacetan pada titik padat kendaraan seperti pasar maupun tempat perbelanjaan modern. Untuk saat sekarang memang dari sebelum masuk bulan puasa sampai bulan puasa memang ada artinya peningkatan. Namun masih dalam keadaan terkendali kondusif lah. Mungkin kami tetap intens melakukan pengawasan dan patroli di jalan apabila ada hal-hal mungkin kemacetan atau apa, insyaallah kami akan. Para personel secara berkala akan bertugas di 10 pos pengamanan dan pos pelayanan termasuk bandara dan pelabuhan. Polres Bau-Bau menempatkan 1 pos pelayanan terpadu di Pantai Kamali. Seluruh anggota Polres Bau-Bau akan bersinergi dengan instansi lainnya menjamin keamanan dan kenyamanan mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dari Kota Bau-Bau, Waude Nurliani, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar gerakan pangan murah serentak dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN Idul Fitri. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Kelurahan Boneoge hari Rabu 19 Maret 2025. PJ Bupati Buton Tengah, Konstantinus Bukide, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Dalam keterangannya, Konstantinus Bukide menjelaskan gerakan pangan murah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama di bulan Ramadan yang biasanya diiringi lonjakan permintaan bahan pokok. PJ Bupati Buton Tengah berharap dengan adanya gerakan pangan murah ini, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bobo mencatat produksi gabah kering panen mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi gabah kering panen mencapai 4,81 ton per hektar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Pertama, pupuknya tepat waktu. Artinya tersedia pupuk. Kemudian curah hujan bagus, tidak terlalu tinggi curah hujan. Kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mencatat produksi gabah kering panen pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi gabah kering panen mencapai 4,81 ton per hektar, naik dari 4,7 ton per hektar pada tahun 2023 dan 3,7 ton per hektar pada tahun 2022. Dengan luas tanam mencapai 1.156 hektar, total produksi gabah kering panen di Bau-Bau pada tahun 2024 mencapai 5.560 ton lebih. Kepala di Pertan Bau-Bau, Muhammad Rais mengungkapkan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan pupuk yang tepat waktu, curah hujan stabil, serta menurunnya serangan hama. Selain itu, kata Rais, kesadaran petani yang secara mandiri mengganti benih lama dengan yang baru sehingga produksi meningkat. Pertama, pupuknya tepat waktu. Artinya tersedia pupuk. Kemudian curah hujan bagus, tidak terlalu tinggi curah hujan. Kemudian serangan hama agak menurun. Kemudian sebagian petani kita itu benihnya beli sendiri, beli online yang bagus-bagus itu. Rais mengatakan pada tahun 2022 Dinas Pertanian memang telah menginisiasi program penggantian benih padi untuk meningkatkan hasil panen. Program ini terbukti berhasil. Rais mengatakan program penggantian benih padi sebenarnya kembali akan dilaksanakan pada tahun ini dan dirinya optimis produksi bisa meningkat minimal mencapai 5 ton per hektar, namun anggaran daerah terbatas. Harusnya kalau ada anggaran bisa naik sampai 5 ton. Tuh harusnya minimal 5 ton 2025 ini. Tapi harus ada sentuhan. Karena kemarin 2024 saya sudah bikin percontohan. Tuh ada varietas saya bikin percontohannya bagus. Itu di atas 5 ton produksinya. 5 sampai 7 ton produksinya. Harapan saya harusnya kalau ada dana daerah kita beli bibit ini lagi. Rais berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk pengadaan benih unggul sehingga potensi peningkatan produksi gabah di Bau-Bau dapat lebih dioptimalkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Berita terakhir. Kabar gembira bagi warga yang ingin mudik atau berlibur rute Bau-Bau Makassar maupun sebaliknya pada periode libur Lebaran 2025. Harga tiket pesawat rute ini mengalami penurunan drastis hingga lebih dari Rp400.000. Penurunan harga ini berlaku mulai 24 Maret hingga 7 April 2025. Berdasarkan pantauan di aplikasi Traveloka, harga tiket pesawat ATR Wings Air pada periode tersebut turun menjadi Rp1,2 juta dari harga sebelumnya mencapai Rp1,6 juta. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan diskon tiket pesawat selama periode libur Lebaran ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah warga. Firman, salah seorang warga yang sering menggunakan layanan angkutan udara Bau-Bau Makassar, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai penurunan harga tiket ini sangat membantu masyarakat yang ingin mudik maupun balik setelah Lebaran. Firman juga berharap pemerintah Kota Bau-Bau segera menghadirkan penerbangan reguler pesawat Airbus di Bandara Betombari. Ia mendorong pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengalokasikan dana sebagai garansi keterisian set pesawat milik maskapai Super Airjet. Dengan langkah tersebut diharapkan harga tiket pesawat bisa turun sampai Rp700.000 untuk rute Bau-Bau Makassar maupun sebaliknya, sehingga antusias masyarakat bisa semakin banyak menggunakan pesawat.
Sementara itu, terkait persiapan angkutan Lebaran 2025, berdasarkan pantauan RRI, pihak unit penyelenggara Bandar Udara Betombari Bau-Bau telah melakukan persiapan matang, di antaranya pembangunan posko angkutan Lebaran di bandara. Posko tersebut akan memberikan layanan mulai 21 Maret hingga 11 April dengan melibatkan petugas dari kantor kesehatan pelabuhan dan kepolisian. Selain itu, Bandara Betombari juga melakukan pembenahan ruang tunggu terminal penumpang agar lebih luas, perbaikan akses jalan masuk terminal dengan pelapisan aspal, perbaikan fasilitas penunjang keselamatan, penerangan seperti lampu runway, serta pembenahan fasilitas air. Dengan berbagai persiapan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan udara yang aman, nyaman, dan terjangkau selama periode libur Lebaran 2025. Demikian Warta Capton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara menggelar apel pasukan operasi ketupat dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencatat produksi gabah kering panen mengalami peningkatan. Demikian Warta Capton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi resmi kami dalam portal rri.co.id. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.